Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai pendaftaran seleksi P3K tahun 2021. Yang mana untuk pendaftaran seleksi P3K ini akan dibuka pada bulan Mei sampai Juni 2021 teman-teman. Yang mana nanti ada beberapa formasi yang bisa teman-teman pilih dalam seleksi P3K ini. Nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman mengenai formasi ini dan juga bagaimana cara mendaftar dan cara memilih formasi. Jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini adalah jadwal seleksi P3K tahun 2021 teman-teman yang dirilis resmi oleh Kemenpan RB, yang mana untuk pendaftaran ini akan dibuka pada bulan Mei sampai Juni 2021. Jadi buat teman-teman persiapkan saja dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, foto, ijazah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ujian seleksi P3K tahap pertama ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Nah, untuk ujian seleksi P3K tahap pertama ini adalah kesempatan besar untuk lolos teman-teman. Karena apa? Karena di ujian seleksi P3K tahap pertama ini dikhususkan bagi guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Jadi pesaing ini akan lebih sedikit teman-teman dibandingkan ujian seleksi P3K yang kedua dan ketiga. Jadi manfaatkan baik-baik teman-teman ujian seleksi P3K yang tahap pertama ini. Selanjutnya yaitu ujian seleksi P3K tahap kedua ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Nah, untuk ujian seleksi P3K tahap kedua ini sudah terbuka untuk umum teman-teman, yaitu guru swasta dan juga peserta yang tidak mengajar namun dia memiliki serdi, dia mendaftar di seleksi P3K tahap kedua. Nah, jadi pesaingnya ini otomatis akan lebih banyak teman-teman dibandingkan seleksi P3K tahap yang pertama. Kemudian yaitu ujian seleksi P3K tahap yang ketiga. Ini dilaksanakan pada bulan Desember. Nah, untuk ujian seleksi P3K tahap ketiga ini sama teman-teman dengan ujian seleksi tahap kedua, yaitu terbuka untuk umum, yaitu untuk guru swasta dan juga peserta yang tidak mengajar namun dia memiliki serdi. Jadi buat teman-teman kesempatan terbesar ini di P3K tahap pertama. Jadi manfaatkan baik-baik teman-teman untuk guru honorer negeri di P3K tahap pertama ini. Dan misalkan nanti teman-teman gagal di P3K tahap yang pertama, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih memiliki dua kesempatan lagi yaitu tahap kedua dan ke tahap ketiga. Namun peluangnya ini kan lebih sedikit teman-teman karena pesaingnya ini akan lebih banyak karena terbuka untuk umum. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah formasi kebutuhan guru P3K terbanyak teman-teman. Kita lihat di sini untuk yang di pemerintah provinsi. Nah, untuk yang di Pemprov ini tingkat SMA teman-teman. Yang terbanyak pertama ini adalah guru BK, guru TIK, guru matematika, guru seni budaya, dan guru bahasa Indonesia. Kemudian untuk formasi kebutuhan guru terbanyak di kabupaten atau kota ini yang pertama ada guru kelas, guru penjasorkes, guru BK, guru TIK, guru seni budaya. Nah, jadi inilah kebutuhan guru P3K terbanyak di tahun 2021 teman-teman, baik itu di Pemprov maupun di kabupaten atau kota. Dan berikut adalah cara mendaftar seleksi P3K dan memilih formasi di sscsnbkn.go.id. Ini berdasarkan panduan dan juga petunjuk di P3K tahap pertama teman-teman, yang kemungkinan besar tidak akan beda jauh dengan P3K tahun 2021 ini. Pertama teman-teman ketikkan di menu pencarian yaitu sscsn, kemudian enter. Nah, kemudian pilih yang sscsnbkn.go.id. Teman-teman klik yang bagian atas. Kita pilih yang P3K. Kemudian kita pilih daftar sekarang. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk mendaftar teman-teman klik yang registrasi. Nah, teman-teman tinggal klik saja. Nah, kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu pendaftaran akun SSP3K. Langkah pertama yaitu pengecekan identitas. Nah, jadi ini adalah langkah pertama. Kita diminta untuk mengisi beberapa isian seperti tanggal lahir, NIK, dan lain sebagainya. Pertama kita diminta untuk mengisi nomor identitas honorer. Nah, ini untuk yang honorer K2. Kemudian selanjutnya yaitu tanggal lahir. Nah, di sini juga diminta untuk mengisi tanggal lahir. Teman-teman tinggal isi saja. Kemudian yang ketiga yaitu nomor induk kependudukan sesuai KTP. Nah, jadi teman-teman tuliskan NIK-nya di kolom ini. Kemudian yang keempat yaitu nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga. Nah, jadi teman-teman tinggal isikan saja di sini. Kemudian apabila telah selesai mengisi, maka teman-teman masukkan kode CAPTCHA yang tertera di sini. Nah, jadi teman-teman tinggal isi saja 6336. Kemudian teman-teman klik lanjutkan. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu pendaftaran akun SSP3K langkah kedua, lengkapi data. Nah, jadi ini adalah langkah kedua teman-teman.
Di sini ada kolom NIK nomor peserta, ini tidak perlu diisi teman-teman. Yang bagian atas ini teman-teman tinggal mengisi yang kolom yang dilingkari kotak merah ini. Teman-teman tinggal isi saja nama tanpa gelar sesuai yang tertera pada ijazah. Nah, jadi teman-teman tinggal isikan sesuai nama yang tertera pada ijazah. Kemudian tempat lahir ini otomatis. Kemudian tempat lahir kabupaten kota ini sesuai ijazah. Nah, jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan yang tertera di ijazah. Kemudian tanggal lahir juga otomatis terisi. Kemudian tanggal lahir sesuai yang tertulis pada ijazah. Nah, jadi teman-teman tinggal isikan saja. Kemudian jenis kelamin teman-teman tinggal pilih saja. Kemudian teman-teman diminta untuk mengunggah foto berlatar belakang merah format JPG maksimal ini 200 KB. Nah, jadi teman-teman tinggal unggah saja di sini. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mengisi email. Nah, jadi teman-teman tinggal isikan saja email aktif yang teman-teman miliki. Kemudian password. Nah, ini password ini bukan password email teman-teman, tapi password buatan sendiri yang mudah diingat. Karena ini nanti digunakan untuk login di akun SSCN masing-masing. Jadi teman-teman buat sendiri passwordnya, terserah. Kemudian konfirmasi password juga sesuaikan dengan password yang tertera di atas. Kemudian pertanyaan pengaman pertama. Nah, untuk pertanyaan pengaman pertama ini di sini ada beberapa pertanyaan, teman-teman tinggal pilih saja, misalkan nama ibu kandung, nama ayah kandung, nama band favorit, makanan favorit, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal pilih, kemudian teman-teman jawab. Misalkan nama band favorit, misalkan Noah. Nah, jadi teman-teman tulis di sini Noah. Kemudian pertanyaan pengaman kedua juga sama teman-teman seperti yang pertanyaan pengaman pertama, teman-teman tinggal isi saja. Kemudian setelah itu teman-teman isi juga kode CAPTCHA di sini, yaitu misalkan A9D7. Teman-teman tinggal isi, kemudian teman-teman klik lanjutkan. Nah, kemudian akan tampil seperti ini teman-teman. Pendaftaran akun SSP3K, langkah 4 pendaftaran selesai. Selamat, Alvin Dwi P berhasil registrasi pada portal SSP3K. Anda hanya dapat melakukan registrasi 1 kali dengan NIK Anda. Catat dan simpan username dan password Anda yang telah terdaftar. Nah, jadi teman-teman simpan baik-baik NIK dan juga password yang sudah teman-teman buat sendiri tadi, karena nanti akan digunakan untuk login di akun masing-masing, yaitu akun SSCSN masing-masing. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik cetak informasi pendaftaran. Nah, ini dia teman-teman kartu informasi akun. Nah, jadi kartu informasi akun ini nanti teman-teman cetak, kemudian teman-teman foto menggunakan KTP, yaitu bersuah foto teman-teman. Nah, setelah teman-teman mencetaknya, maka teman-teman login kembali di portal SSCSN. Kemudian teman-teman klik login, masuk kembali seperti awal. Nah, kemudian tampil seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman contoh foto, yaitu swafoto, yaitu memegang KTP di sebelah kanan, kemudian memegang kartu informasi akun di sebelah kiri. Jadi seperti itu. Berkas yang diterima adalah foto JPEG atau JPG dengan ukuran maksimal 200 KB. Nah, jadi apabila teman-teman sudah bersuah foto, maka teman-teman tinggal unggah saja di sini, yaitu teman-teman pilih file. Kemudian teman-teman klik yang selanjutnya. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, mendaftar formasi. Silakan pilih instansi pendidikan, lokasi, dan jabatan formasi yang akan dilamar. Yang bagian atas ini tidak perlu diisi teman-teman karena sudah otomatis. Kemudian teman-teman tinggal isi yang bagian pendidikan saat ini. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih saja pendidikan saat ini, misalkan S1 pendidikan guru sekolah dasar. Nah, jadi teman-teman tinggal isi saja. Kemudian lokasi kerja saat ini teman-teman juga isi, misalkan di SMPN 3 Bandung dan lain sebagainya, teman-teman tinggal isi. Kemudian mata pelajaran yang diajarkan juga teman-teman pilih di sini. Selanjutnya teman-teman mengisi nama perguruan tinggi. Teman-teman tinggal isi saja nama perguruan tinggi terbaru sesuai dengan data referensi Kemendikbud terkini. Nah, jadi isikan nama perguruan tinggi yang terbaru teman-teman sesuai referensi Kemendikbud. Kemudian selanjutnya yaitu nama PT sesuai di ijazah. Nah, jadi di sini isikan nama perguruan tingginya sesuai yang tertera di ijazah. Kemudian IPK juga jangan lupa diisi, tanggal ijazah, nomor ijazah, dan tahun kelulusan juga diisi. Dan apabila telah selesai, maka teman-teman scroll ke bawah. Kemudian teman-teman diminta untuk mengisi kode CAPTCHA kembali, yaitu isikan teman-teman E12B. Jadi teman-teman tinggal isi saja. Kemudian teman-teman klik yang selanjutnya. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, pengisian biodata. Silahkan lengkapi isian biodata dengan benar. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi biodata.
Untuk yang bagian atas ini sudah otomatis teman-teman, tidak perlu diisi, teman-teman tinggal mengisi yang silahkan lengkapi data Anda. Di sini alamat domisili, nah teman-teman sesuaikan dengan alamat domisili, teman-teman tinggal isi saja. Kemudian provinsi juga dipilih, kemudian kabupaten kota juga dipilih sesuai kabupaten kota. Kemudian akun media sosial, nah jadi apabila teman-teman memiliki, teman-teman isi saja, misalkan seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian tinggi badan juga jangan lupa, status perkawinan teman-teman tinggal pilih kawin ataupun belum kawin. Kemudian agama juga jangan lupa, nomor telepon dan nomor ponsel. Nah jadi nomor telepon dan nomor ponsel ini bisa disamakan teman-teman, misalkan nomor telepon ini tulis nomor handphone, ini tidak masalah, jadi yang penting diisi saja. Kemudian teman-teman klik selanjutnya. Nah kemudian akan tampil seperti ini teman-teman. Ini adalah unggah dokumen. Silahkan unggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan. Nah jadi di sini teman-teman tinggal mengunggah dokumen saja, dokumen yang sudah teman-teman persiapkan, seperti ijazah terakhir ukuran maksimal ini 700 KB, KTP, pas foto, transkrip, dan lain sebagainya. Dan apabila telah selesai mengunggah, maka teman-teman klik yang selanjutnya. Nah selanjutnya akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu resume pendaftaran. Teman-teman diminta untuk mengecek kembali data-data yang sudah diisi tadi. Teman-teman baca dengan teliti apakah sudah benar atau tidak. Dan apabila data ini sudah benar, maka teman-teman klik yang centang ini. Demikian isian data pribadi saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya. Dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Nah jadi apabila teman-teman datanya sudah sesuai dan sudah benar, maka teman-teman tinggal klik saja akhiri proses pendaftaran. Nah setelah teman-teman mengklik akhiri tombol pendaftaran, maka teman-teman akan mendapat peringatan. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi atau formasi atau jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Nah, jadi apabila teman-teman sudah yakin, maka teman-teman tinggal klik yang ya. Nah, jadi apabila teman-teman telah menyelesaikan pendaftaran, maka teman-teman selanjutnya yaitu mencetak kartu pendaftaran SSP3K. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kartu pendaftaran. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara mendaftar P3K tahun 2021 berdasarkan panduan di P3K yang tahun 2019 yang lalu. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.